Selamat sore semuanya, bertemu lagi di Danamon Financial Friday. Hari ini kita akan membahas soal informasi pengelolaan reksadana atau fund fact sheet yang biasa dipergunakan untuk mengetahui secara detail soal reksadana yang akan kita beli. Fund fact sheet adalah laporan produk reksadana yang diterbitkan oleh perusahaan manajer investasi yang berisi tentang kinerja produk reksadana, informasi jumlah dana kelolaan, dan informasi portfolio. Fund fact sheet biasanya hanya satu halaman, berisi tentang reksadana. Fund fact sheet yang ada biasanya terlambat 1 bulan. Misalkan pada saat ini bulan Desember, maka fund fact sheet terbaru adalah bulan November. Lantas, apa saja yang harus kamu cermati agar memahami produk reksadana yang sudah dibeli? Yang pertama, nilai aktiva bersih dan unit penyertaan. Nilai aktiva bersih adalah nilai yang menggambarkan total kekayaan bersih setiap harinya. Jika nilai aktiva bersih meningkat setiap bulan, maka investor sudah mendapatkan selisih keuntungan sebesar nilai tertentu, dikurangi dengan nilai aktiva bersih sebelumnya. Sedangkan unit penyertaan adalah nilai satuan reksadana dalam hitungan per unit. Untuk unit penyertaan merujuk pada tingkat pembelian atau penjualan reksadana produk tertentu. Jika banyak investor yang membeli, maka nilai penyertaan akan meningkat jumlahnya. Begitu juga sebaliknya. Kedua, kinerja reksadana. Kinerja dari sebuah produk reksadana dapat dilihat dari hasil investasi yang menunjukkan hasil secara historis pada periode tertentu. Misalnya saja, pada fund fact sheet produk reksadana terdapat periode 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, bahkan sejak terbit. Nah, bagaimana cara membacanya? Misal, pada fund fact sheet reksadana A per periode Maret 2020, kinerja 1 bulannya 0,41%. Hal ini berarti return pada periode 28 Februari sampai dengan 29 Maret 2020 adalah sebesar 0,41%. Sedangkan yang dimaksud dengan kinerja terbit adalah total return yang dihasilkan produk tersebut sejak pertama kali produk tersebut diluncurkan atau terbit. Sedangkan CAGR, Compound Annual Growth Rate, atau laju pertumbuhan majemuk tahunan, merupakan nilai rata-rata return selama periode tertentu. Ketiga, informasi pembanding atau benchmark merupakan informasi tambahan berupa nilai persentase pembanding yang biasanya diletakkan berdekatan dengan kinerja produk. Hal ini dapat menjadi indikator performance sebuah produk dibandingkan dengan indeks tertentu yang sejenis. Yang terakhir, alokasi investasi dan alokasi portfolio. Alokasi investasi merupakan informasi mengenai struktur persentase dana kelolaan yang telah dialokasikan oleh manajer investasi dalam bentuk portfolio efek tertentu. Sedangkan alokasi portfolio merujuk pada daftar efek yang menjadi penempatan reksadana. Jadi, sudah paham kan bagaimana cara membaca fund fact sheet? Akhir kata, pastikan reksadana yang dibeli performance-nya baik, portofolionya jelas, dan memiliki tolak ukur atau benchmark. Bagaimana dengan materi hari ini? Sampaikan pendapat Anda di kolom komentar, dan jangan lupa klik like, subscribe, and share. Terima kasih. Dan sampai jumpa lagi di Danamon Financial Friday minggu depan.